Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Mary dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 115240102. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Ya, langsung saja. Kali ini kita akan bahas yang sering atau bahkan setiap hari kita alami sebagai karyawan, sebagai staf perusahaan ataupun anggota organisasi yang seringkali nggak kita sadari, yaitu budaya organisasi. Definisi budaya organisasi sendiri itu dia tuh kebiasaan yang meliputi nilai, norma, kebiasaan maupun keyakinan. Sebelumnya mohon izin Ibu Mary dan teman-teman, saya jika melihat ke sini maka saya sedang melihat ke PPT saya dan keyakinan. Pengaruhnya ini terhadap cara berpikir, bertindak, dan berekspresi dalam organisasi atau perusahaan. Topik ini tuh sangat penting kita bahas. Kenapa? Karena budaya organisasi itu nggak hanya mempengaruhi suasana kerja, mood staff atau karyawan, tapi juga kesuksesan jangka panjang terhadap perusahaan maupun organisasi. Sederhananya, budaya organisasi itu kebiasaan, nilai, dan juga mindset atau cara berpikir yang kita anut bersama di tempat kerja atau organisasi. Misalnya, di suatu kantor semua orang terbiasa menyapa di pagi hari. Ada juga yang semuanya tuh serba formal. Contohnya, di tempat saya bekerja, semuanya tuh meskipun kenal nggak kenal, bahkan dari awal masuk gerbang ketemu satpam ataupun OB, biasanya tuh secara casual menyapa. Selamat pagi Pak Dani, selamat pagi Mbak. Tuh, meskipun nggak kenal nih ya, tapi kalau kita pakai name tag perusahaan itu, maka kita sebenarnya nggak ada sih peraturan tertulis, tapi itu kebiasaan aja bagi kita. Nah, itulah budaya organisasi. Ada juga loh yang perusahaan yang semuanya tuh serba formal, mungkin sekedar menghormati pagi-pagi tuh cuma menundukkan kepala atau mari atau gitu, jadi nggak casual banget. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja itu tipenya yang casual, boleh menyapa, ini bukan boleh juga, ada juga yang nggak bisa disapa sih, tergantung mood seseorang, tapi kayak mostly kita menerapkan saling sapa di pagi hari gitu. Lalu budaya organisasi ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, ada nilai inti seperti integritas, kerjasama, atau inovasi. Yang kedua, ada norma sosial, misalnya kebiasaan menghormati waktu rapat. Nah, ini juga kebiasaan di kantor saya, tempat saya bekerja, yang akhirnya berjalan mulus, berjalan dengan baik gitu. Karena sebelumnya, dulu awal-awal tuh, ada lah divisi atau tim yang kalau rapat tuh nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, bisa sampai mengganggu tim atau divisi lain. Nah, menurut saya itu kurang efisien atau bahkan mengganggu ya kan. Sampai dimana ini pun nggak tertulis, somehow budaya organisasi itu nggak perlu tertulis. Kadang tuh cuma dipraktekin sama salah satu pemimpin atau salah satu tim atau divisi, itu yang lainnya udah mengikuti dengan sendirinya gitu. Ini bukan FOMO ya, mungkin FOMO atau jadi inspirasi, atau mungkin ikut-ikutan in a good way, which is bagus. Yang lainnya jadi termotivasi gitu, terinspirasi untuk menghormati waktu, apalagi waktu rapat. Nah, kembali lagi ke contoh saya tadi, ada tim yang tadinya tuh nggak pernah menghargai waktu dan tempat dalam mengadakan rapat, yang sampai mengganggu tim lain, sampai dimana general manager saya tuh memberikan contoh, kalau mau rapat boleh loh menggunakan ruangan ini, tapi informasikan dahulu hari, tanggal, sampai jamnya specifically ke seluruh staf kantor. Sebenarnya ya di grup besar sih biasanya informasinya, agar nggak bertabrakan sama tim lain. Itu selain memang agar nggak bertabrakan dengan jam rapat tim lain, itu juga jadi apa ya, jadi patokan gitu loh, kalau
tim ini tuh bakal mengadakan rapat di jam segini sampai jam segini. Jadi nggak offside atau nggak melebihi perjanjian gitu, dan ada tempatnya khusus dan tempatnya sudah disediakan dan yang pasti nggak mengganggu tim lain. Nah itu dari situ akhirnya tim yang tadinya nggak menghargai waktu dan tempat ini akhirnya mengimplementasikan atau terinspirasi kali ya, atau ya mungkin tertampar gitu, jadi mengikutilah budaya itu, budaya tim-tim lain, dan juga budaya dari general manager saya itu awalnya tuh. Lalu ada simbol dan ritual, biasanya logo, slogan, atau tradisi ulang tahun karyawan. Ini juga yang sedang saya alami akhir-akhir ini di tempat saya bekerja. Kalau awal bulan tuh kita biasanya budayanya berdoa bersama. Kita kumpul, biasanya diinformasikan sama Ibu HRD di grup, akan ada doa bersama setiap di awal bulan jam segini. Biasanya kita siangan jam 11 supaya selesainya langsung istirahat. Diinformasikan di grup besar gitu ya kan, di grup perusahaan. Saya dipimpin general manager saya lagi, yang kebetulan Bapak juga pendeta. Biasanya tapi dipimpinnya secara general ya, jadi bisa diikuti semua kepercayaan, karena memang banyak kepercayaan yang ada di kantor saya, nggak hanya 1-2 percayaan aja. Jadi general itu di awal bulan. Lalu biasanya di akhir bulan setelah gajian itu kita ada perayaan ulang tahun staff yang berulang tahun di bulan itu. Jadi kita kumpulin karyawan, sebenarnya kita kumpul bersama semuanya di satu tempat, biasanya hall atau biasanya di depan rumah Bapak sih, tapi kadang juga di gudang packing gitu ya supaya besar. Terus kita kumpulin di tengah-tengah yang ulang tahun di bulan itu, terus kita rayakan. Nah biasanya biayanya dari mana? Biasanya kalau atasan yang ulang tahun sih kita urunan lagi ya. Tapi kalau staff aja yang itu biasanya kita ambil dari uang denda karyawan yang telat. Itu menurut aku output yang sangat positif ya, kayak tetap memberikan jera sama karyawan yang telat dari denda itu tadi. Hitungannya agak ribet sih, jadi aku nggak perlu jelasin lah ya. Jadi biasanya tuh denda-denda itu kalau nggak dibuat liburan ya dibuat untuk beli hadiah kado atau kue untuk ulang tahun per bulan itu. Terus ada juga budaya untuk memperkenalkan karyawan baru, itu biasanya pas doa bersama itu sih, biasanya tuh absen achievement tim-tim dan juga perkenalan karyawan baru. Nah ini juga menurut aku memberikan motivasi ya bagi tim lain. Jadi kayak merasa terpacu gitu, tim itu udah achievement ini, jadi bulan ini harus tim kita yang achieve hal tersebut gitu mungkin. Terus juga pengenalan karyawan baru. Nah ini tuh ada di poin aku yang mengurangi turnover atau meminimalisir turnover, karena sebelumnya tuh tempat saya bekerja itu parah banget turnovernya. Kayak setiap bulan tuh pasti ada, bahkan gak setiap bulan, setiap minggu tuh pasti ada aja yang ada kabar resign gitu, meskipun resignnya tetap di akhir bulan ya, tapi kayak setiap bulan tuh ada aja yang mengajukan resign. Nah karena nggak tahu ya, menurut aku karena yang resign tuh dulu tuh kayak kerjanya cuma sebulan 2 bulan, bahkan belum sampai probation selesai tuh udah resign. Mungkin ya karena saya alami sendiri penyambutan karyawan baru di situ waktu itu kemarin tuh agak buruk ya, jadi agak traumatis ya, agak traumatis bagi karyawan baru, apalagi mungkin orang-orang yang fresh graduate yang belum ada pengalaman kerja sebelumnya. Nah akhir-akhir ini itu diberlakukan pengenalan karyawan baru di setiap doa bulanan, mungkin supaya selain supaya mengenal ya, tapi juga biar nggak yang menyambut tuh bukan timnya aja gitu loh. Kalau misalkan kalau nggak diterima di timnya, kayaknya jarang sih, tapi kayak ada aja lah yang nggak diterima di timnya itu, tim lain tuh bisa kenal juga gitu. Karena dulu tuh kan ya kalau anak baru masuk divisi marketing yang kenal ya anak marketing aja. Nah sekarang enggak, meskipun anak marketing juga bisa kenal anak branding, bisa juga kenal anak event gitu-gitu. Menurut aku tuh mengurangi turnover sekali, karena kita bisa punya teman selain
teman divisi kita gitu. Jadi sekarang udah mulai berkurang nih pengajuan resign, meskipun ya ada aja, tapi ya pasti alasannya karena memang udah lama kerja di situ atau enggak menikah, hamil gitu-gitu kan. Dulu tuh kayak rumornya tuh selalu itu interview di situ itu udah dapet kerja yang lebih enak, udah dapet perusahaan yang lebih nggak toksik gitu-gitu. Itu ada banget dulu, dan sekarang udah mulai berkurang, alhamdulillah. Tuh itu guys, itu tuh sangat pengaruh kan budaya organisasi itu. Lalu terakhir di gaya, unsur-unsur yang terakhir ya, di gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terbuka dan suportif itu juga bisa membentuk budaya yang positif. Itu tadi yang aku jelasin, contoh dari general manager aku yang mencontohkan hal baik dan akhirnya turns out-nya, outputnya juga baik gitu ya kan, ditiru sama tim-tim yang tidak bertanggung jawab itu. Jadinya sekarang budayanya jadi baik selalu gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Lalu fungsinya budaya organisasi ini, kalau bisa aku analogikan tuh jadi kayak kompas. Apa kompas? Jadi ini tuh mengarahkan bagaimana kita sebagai staff atau sebagai anggota organisasi itu dalam bersikap atau memperkuat rasa memiliki dan menciptakan identitas bersama. Jadi kayak kita jadi tahu, bukan jadi tahu ya, pasti tahu. Maksudnya kayak kita jadi apa ya, lebih 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 ngena, lebih kerasa gitu loh kalau kita sama-sama staf perusahaan ini loh, kalau kita tuh sama-sama anggota organisasi ini loh gitu loh. Jadi kayak kebersamaan gitu. Lalu dengan budaya organisasi yang sehat, motivasi kerja pasti meningkat, produktivitas pasti naik, dan again seperti yang aku katakan sebelumnya, turnover bisa ditekan, ya kan? Terus karyawan juga bisa ngerasa lebih nyambung gitu dengan visi perusahaan. Lalu meskipun budaya organisasi ini tuh sifatnya nggak kasat mata ya, kadang kayak kita nggak sadari gitu. Bahkan sebelum ada materi ini di teori komunikasi, itu aku juga nggak sadar loh kalau ada budaya yang datang dan pergi, ada budaya yang diterapkan dan juga ditinggalkan di perusahaan tempat aku bekerja, yang mana impact-nya tuh gede banget gitu. Tapi kayak aku nggak sadar sebelum adanya materi ini. Kayak pas ada materi ini, oh ternyata doa bersama tuh juga budaya organisasi yang manfaatnya tuh banyak loh. Oh ternyata gini loh gitu. Ternyata aku baru menyadari itu guys. Kalian juga coba cari-cari di tempat kerja kalian ada nggak budaya organisasi yang impactnya gede banget, yang tadinya ada jadi nggak ada, terus kerasa impactnya, atau enggak tadinya yang tadi aku contohnya apa, tadi ada jadi nggak ada, atau enggak yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah itu mungkin bisa kalian share. Tapi ini ini video satu arah ya, mohon maaf, enaknya tatap muka sekali. Lalu selain contoh dari tempat saya bekerja, saya juga ada contoh perusahaan yang bisa jadi contoh kasus. Itu ada Netflix. Kantor Netflix tuh menekankan transparansi dan tanggung jawab. Jadi di sini karyawan tuh bebas ambil cuti, tapi mereka dituntut bertanggung jawab penuh atas hasil kerja. Nah, ini juga beda-beda ya setiap perusahaan. Ada perusahaan yang pressure-nya tinggi banget, tugasnya berat banget, beban banget, tapi kita bisa work from anywhere, kerjain kapan aja asalkan selesai gitu ya kan. Ada juga perusahaan yang nggak ada pressure, bahkan kerjanya nyantai banget, cuti bisa diambil kapanpun, istirahat bisa kapanpun, kerja bisa sambil makan, bisa sambil nyemil, tapi tiap hari harus work from home, harus 9 to 5 gitu ya kan. Bahkan somehow kadang lembur, tapi kalau kerjanya nyantai kayaknya nggak sampai lembur lah ya. Tinggu biasanya, saya tim tinggu. Lalu untuk membangun budaya yang kuat, mulai dari mendefinisikan visi misi dan nilai organisasi, lalu komunikasikan secara intens dan konsisten. Jadilah contoh. Ini nggak harus pemimpin juga sih, kamu staff
Bahkan satpam ataupun OB itu juga bisa jadi contoh kita, bisa jadi teladan kita dalam membentuk budaya organisasi yang kuat. Lalu libatkan seluruh anggota tim dan lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi itu nggak harus soal hasil kerja aja guys, budaya organisasi juga perlu dievaluasi. Tuh, biasanya juga di weekly meeting aku, tim aku kan meetingnya weekly ya, nggak daily atau monthly gitu, nggak, tapi weekly, setiap hari Kamis biasanya. Itu juga setiap selain bahas apa namanya KPI, selain bahas KPI atau performa kerja KPI ya performa, maaf KPI juga performa, tapi selain itu juga kita sharing apa aja yang kita alami. Kayak kemarin kita ada stres untuk menangani kasus ini, bisa lo di share sama temennya atau enggak, itu bahkan serandom minggu depan kita mau jajan apa aja, minggu depan kita makan siang apa aja, itu dibahas. Itu menurut aku penting, gak penting sih, tapi kayak ya membangun kebersamaan aja, membangun kekompakan aja, karena kalau nggak gitu ya biasanya canggung, awkward. Kalian ngerasa nggak kalau meeting formal banget tapi meetingnya tuh sama teman-teman kalian yang biasanya guyon, tapi meetingnya dibuat formal banget, itu bakal canggung dan kayak kikuk gitu. Jadi kayak dibikin santai aja, dibikin formal juga, tapi kan tetap ada batasannya, nggak mungkin coba-coba itu apa ya, nggak mungkin kita lewat batas lah ya, nggak tau. Nah kalau berhasil, budaya yang kuat tuh bisa meningkatkan inovasi dan keterlibatan karyawan. Tapi juga perlu diperhatikan, juga harus hati-hati juga, karena budaya ini juga bisa jadi hambatan guys. Misalnya kalau udah terbentuk budaya yang toxic, yang kayak tadi, yang kayak perusahaan aku yang dulu-dulu toxic, atau jika nilai pribadi karyawan nggak sejalan dengan budaya perusahaan, itu bisa jadi bumerang bagi perusahaan gitu. Jadi di sini sih catatan aku sih tulisnya kuncinya ada kepemimpinan. Pemimpin harus jadi teladan, tapi kayaknya again gak harus pemimpin aja deh yang bisa meneladani karyawan lainnya. Bisa aja dari antar staff atau misal satpam atau OB itu juga bisa menurut aku. Jadi kayak nggak harus dari pemimpin, tapi memang biasanya yang jadi patokan atau jadi teladan kan ya pemimpin ya. Minimal manajer lah, atau enggak ya CEO yang pasti, atau enggak di perusahaan aku yang lagi ngantor CMO. Intinya budaya organisasi itu fondasi yang nggak terlihat namun sangat menentukan keberhasilan tim atau perusahaan. Tuh, jadi jika ingin organisasi atau perusahaan kamu, milik kamu atau tempat kamu bekerja berkembang, bangunlah budaya yang sehat, selaras, dan dilakukan secara intens dan konsisten setiap hari gitu. Terima kasih. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Semoga nggak terlalu banyak yapping ya, karena di sini saya sharing aja sih. Karena membangun budaya organisasi ini kayaknya hal yang umum, cuma perlu pemantik aja, perlu trigger aja untuk disadari ya kan. Jadi saya berusaha sharing aja apa yang saya alami. So, semoga bermanfaat dan juga diterima dengan baik oleh Bu Mary dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.